Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan mencoba melakukan analisa. Ternyata dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih itu dapat menambah pemasukan kepada pemerintah desa. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan membahasnya. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Oke, sebelumnya sudah pernah dibahas bahwa ada instruksi presiden di mana untuk melakukan percepatan pembangunan gerai pergudangan Koperasi Desa Merah Putih yang mana tertuang pada Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Nah, dalam instruksi itu ada diamanatkan bahwa nanti Kementerian Dalam Negeri dan juga gubernur, bupati atau wali kota meminta pemerintah desa untuk memanfaatkan aset desanya dalam hal pembangunan gerai tersebut atau menyediakan lahan milik desa. Hal itu jika kita melihat yang diamanatkan salah satunya pada gubernur, bupati atau wali kota pada instruksi presiden tadi disampaikan bagaimana yang diuraikan di angka 13 pada huruf E itu, di mana menyediakan lahan tanah dari barang milik daerah provinsi, kabupaten, dan atau aset desa siap bangun minimal luasan lahan 1000 meter persegi atau bagi tidak memiliki lahan yang cukup dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan di setiap daerah. Berikutnya, jika kita melihat amanat dari instruksi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri ada dikatakan sebagaimana yang disampaikan di angka 5 huruf A itu, memastikan ketersediaan dan pemanfaatan lahan atau tanah dari barang milik daerah provinsi, kabupaten, kota, dan atau aset desa untuk mendukung pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih secara tertib, transparan, dan akuntabel. Nah, jika kita melihat ada pemanfaatan aset desa pada pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kita ketahui sendiri di sini pemanfaatan aset desa itu bisa pinjam pakai atau sewa pakai, yang mana pengertiannya berbeda-beda. Hal itu jika kita melihat apa yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Kita melihat di pasal satunya saja, yaitu ada disampaikan pada angka 11 ini. Ada dikatakan sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Sedangkan di angka 12 itu, pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara pemerintah desa dan pemerintah desa lain serta lembaga kemasyarakatan desa di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. Nah, pemerintah desa dalam hal melibatkan aset desa kepada Koperasi Desa Merah Putih dapat menggunakan sewa pakai, yang artinya Koperasi Desa Merah Putih akan menyewa aset desa baik itu lahan atau bangunan, dan nantinya sewa tersebut menjadi PAD desa. Mengingat apa yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana jika ada imbalan atas aset desa itu termasuk sebagai pendapatan asli desa. Hal itu jika kita lihat kembali di Permendagri 20 tahun 2018 pada pasal 12 ayat 1 ini, bahwa dikatakan kelompok pendapatan asli desa yang biasa kita singkat PAD itu salah satunya hasil aset. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika Koperasi Desa Merah Putih itu tidak mempunyai modal usaha dalam hal melakukan sewa aset desa untuk pembangunan gerai
atau pergudangan. Nah, solusinya sendiri tentunya sebagaimana yang disampaikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi atau kelurahan merah putih, di mana ada diberikan ruang kepada pengurus koperasi desa merah putih untuk melakukan pinjaman yang bisa digunakan untuk operasionalnya paling banyak yaitu 500 juta rupiah. Hal itu jika kita melihat yang diamanatkan di PMK pada pasal 5 ini. Ada dikatakan bahwa di ayat 2 plafon pinjaman termasuk yang dipergunakan untuk belanja operasional paling banyak sebesar 500 juta rupiah. Jadi ketika koperasi desa merah putih tidak punya modal untuk menyewa aset desa, maka koperasi desa merah putih itu akan melakukan pinjaman kepada bank untuk dipergunakan operasionalnya. Memang ada resiko, yaitu di mana nantinya dana desa sebagai backup yang mana tidak bisa dibelanjakan oleh pemerintah desa dengan jumlah pinjaman yang sudah ditentukan untuk jaga-jaga ketika koperasi desa merah putih itu gagal bayar. Namun hanya itulah salah satu caranya ketika koperasi desa merah putih tidak mempunyai modal dalam hal pemanfaatan aset desa ketika desanya melakukan sewa pakai terhadap koperasi desa merah putih. Nah, ketika koperasi desa merah putih sudah melakukan sewa pakai terhadap pemerintah desa, maka pemerintah desa juga akan mendapatkan bagi hasil. Di mana kita ketahui ketika koperasi desa merah putih itu melakukan pinjaman kepada Bank Himbara dan di backup dari dana desa yang diterima oleh desa tersebut, sebagaimana yang disampaikan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan dari kepala desa dalam rangka pembiayaan koperasi desa merah putih, ada mengamanatkan nantinya koperasi desa merah putih punya kewajiban memberikan imbal jasa kepada pemerintah desa sebagaimana yang disampaikan di pasal 7 ini. Ada dikatakan di ayat 1, KDP memberikan imbal jasa kepada pemerintah desa paling sedikit sebesar 20% dari keuntungan bersih usahanya dan dilaporkan dalam rapat anggota koperasi. Jadi, selain pemerintah desa mendapatkan PAD karena sewa pakai terhadap aset desa untuk koperasi desa merah putih, ketika koperasi desa merah putih itu juga nanti melakukan pinjaman ke bank dan di backup oleh pemerintah desa dari dana desa, maka nantinya pemerintah desa juga akan mendapatkan imbal jasa sebagaimana yang kita lihat tadi, yaitu 20% batas paling banyak dari koperasi desa merah putih kepada pemerintah desa yang mana nanti akan dianggarkan sebagai pendapatan lain-lain. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa dengan pemanfaatan aset desa kepada koperasi desa merah putih, pemerintah desa dapat melakukan sewa pakai terhadap pengurus koperasi desa merah putih, yang mana nantinya jika koperasi desa merah putih tidak mempunyai modal untuk operasionalnya dalam hal melakukan sewa pakai terhadap pemerintah desa, koperasi desa merah putih juga bisa melakukan pinjaman kepada bank. Berikutnya, ketika koperasi desa merah putih melakukan pinjaman kepada bank, nanti akan di backup dari dana desa. Berikutnya, ketika koperasi desa merah putih itu sudah melakukan pinjaman ke bank dan sudah di backup dari dana desa, maka pemerintah desa akan mendapatkan imbal jasa, yaitu berbeda dari sewa PAD tadi, di mana imbal jasa ini paling besar yaitu 20% dari laba bersih dan nanti akan ditempatkan oleh pemerintah desa sebagai pendapatan lain-lain. Jadi itulah terkait pemanfaatan momen aset desa untuk koperasi desa merah putih yang mana dapat sebagai PAD desa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.